Halo, ketemu lagi di channel kita di Sniper FX Community. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, saya infoin kepada kalian jangan lupa untuk join di grup Telegram kita. Di situ kita ada share signal dan signalnya bersifat satu arah, kalian bisa pakai. Oke. Dan aktivitas di grup ini kita khusus share signal saja ya. Jadi gunakan lot sesuai dengan balance masing-masing, linknya di deskripsi. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share ke rekan-rekan yang lain supaya bisa lebih bermanfaat ya. Oke, langsung aja kita langsung ke topik pembahasan kali ini. Apa itu trading? Oke, jadi trading kita akan bahas mengapa harus trading, pola pikir dalam trading, kunci sukses dalam trading ya. 3M, mindset, money management, metode adalah rahasia keberhasilan dalam trading. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Apa itu trading? Trading itu adalah aktivitas perdagangan ya. Jadi kalau di pasar itu ada pembeli dan penjual bertemu. Jadi ini ada dalam waktu yang ditentukan ya, periode waktu yang ditentukan, bisa scalping, bisa singkat, menengah, intraday, atau lama. Oke. Jadi aktivitas trading ini dilakukan dua belah pihak, yaitu pembeli sebagai buyer dan penjual sebagai seller di market, di pasar. Jadi itu proses bertemunya ya. Jadi aktivitas perdagangan ini dapat membuat kita itu untung dalam waktu yang sudah kita tentukan. Seperti itu. Kalian mau sebagai scalping, kalian mau sebagai intraday, atau sebagai swinger ya. Seperti itu ya. Jadi ilustrasi dalam trading di pasar modal ya. Jadi di capital market, jadi buyer itu ini banteng, bull banteng, dia menyerang ke atas, oke. Dan dikatakan di sini ini memiliki pandangan optimis bahwasanya harga akan naik, seperti itu. Jadi banteng itu akan menyerang ke atas, di lambangnya seperti itu ya. Seller itu dilambangkan dengan bear, beruang, seperti itu. Jadi ada market bullish, market bearish. Jadi ini bahwasanya market ini berasumsi harga akan turun, seperti itu ya. Jadi dalam pasar keuangan, baik buyer maupun seller itu kita menyebutnya sebagai seorang trader, seorang pedagang. Jadi aktivitas yang dilakukan oleh seorang trader ini kita menyebutnya trading atau perdagangan, seperti itu ya. Jadi dengan demikian cara analisa dan waktu risiko juga dilakukan berbeda, tergantung dari sudut pandang seorang investor itu seperti apa. Itu baik scalping, baik intraday, baik swinger. Oke, kita lanjut. Aktivitas trading. Oke, di sini dari seorang trader dia melihat sebagai profit dalam akunnya. Tapi sebagai seorang investor, aktivitas investing ini pertumbuhan daripada akunnya itu. Oke. Jadi dia melihatnya sebagai profit dan pertumbuhan akun. Dari durasi waktu yang sudah ditentukan, itu seorang aktivitas trading itu dia dalam jangka pendek dan menengah. Seperti itu. Menengahnya ini bisa sampai seminggu atau beberapa bulan ya. Oke. Dan untuk seorang investor dia jangka menengah dan jangka panjang. Dia bisa di holdnya sampai 1 tahun mungkin, seperti itu ya. Bisa juga 3 tahun seorang investor, bahkan mungkin bisa 10 tahun. Oke. Cara mengambil profitnya dalam aktivitas trading, bisa market naik kita entry buy, market naik kita take profit, market turun kita entry sell, kita take profit, dan market sideways. Itu market sideways itu market yang mantul-mantul ya, berada dalam range harga tertentu, seperti itu ya. Nah, kalau di seorang investor, market naik bull dia untung, dia harga 1000, harga naik 1100 dia untung, tapi ketika harga turun dia rugi, seperti itu. Jadi kalau orang investor ini hanya harga akan naik saja. Profil resikonya ini sangat-sangat beresiko ya. Oke. Berisiko karena kita bisa margin call ketika kita menggunakan lot yang terlalu besar daripada modal kita, balance kita, seperti itu. Kalau seorang investor tidak mengalami margin call, tidak mengalami
mengalami MC atau kehabisan modal, karena kemungkinan mereka akan mengalami penurunan harga, tapi mereka masih bisa hold aja sih, seperti itu ya. Cara menganalisanya, kalau seorang trader dalam aktivitas trading menggunakan analisa teknikal dan fundamental. Tapi kalau seorang investor, dia lihat profil perusahaannya, fundamentalnya seperti apa gitu. Jadi jarang mereka menggunakan analisa teknikal ya. Karena mereka bisa mengacu kepada data yang lumayan panjang seperti itu. Bisa 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun seterusnya. Strategi yang digunakan bisa scalping seperti yang di awal saya katakan, jangka pendek 5 menit mungkin atau 1 menit, bahkan beberapa detik juga bisa. Intraday juga, swing. Kalau seorang investor, dia buy and hold aja, dia jangka panjang, dia bisa setahun, 3 tahun atau 5 tahun lebih mungkin ya, seperti itu. Jadi kalian mau menjadi seorang trader atau seorang investor, kalian pilih yang mana? Oke. Jadi kenapa kita harus trading? Di sini ada beberapa alasan. Orang trading itu yang nggak masuk akal dan yang masuk akal. Yang irasionalnya itu mereka beranggap trading itu mudah. Jadi mudah itu hanya buy dan sell aja gitu. Jadi pilihannya cuma buy, klik sell, seperti itu. Profit yang ditawarkan sangat besar. Jadi info yang beredar di masyarakat itu keuntungannya bisa sampai 30% sebulan, bahkan 100%. Bahkan ada yang mengatakan lebih. Seperti itu. Jadi sederhananya profit yang ditawarkan selalu menggiurkan bagi para newbie, para pemula. Seperti kalian mungkin. Udah terlanjur, tergiur. Jadi kalian mencari informasi tentang apa itu trading. Dan informasi yang beredar ini adalah jalan untuk jadi cepat kaya raya. Seperti itu. Padahal ya kalau kalian lotnya kegedean, kalian bisa cepat miskin sebenarnya. Jadi alasan-alasan ini, pola pikir ini harus dihilangkan. Bukan hanya tentang buy dan sell, profitnya gede, bukan. Metode yang digunakannya mantap, win rate-nya 100%, itu tidak ada ya. Jika ingin berhasil dalam trading. Alasan rasionalnya, kita ya masuk ke dunia yang baru. Bisa dikatakan trading ini kita di darat, trading ini adalah keadaan laut. Jadi kita belajar berenang, belajar situasi laut itu seperti apa, ombaknya seperti apa, suhu udaranya seperti apa ya. Jadi belajar kenal dunia trading adalah semangat awal yang lebih rasional. Kalian harus belajar sebelum kalian trading. Investasi untuk kalian bisa kembangkan bisnis kalian, seperti itu ya. Jadi kalian bisa tentukan profitnya berapa persen, realistisnya 3-5% sebulan, oke lah, seperti itu ya. Oke, jadi trader, kalian bisa menjadikan ini sebagai trading for living. Tadi saya katakan 3-5%. Kalian bisa asumsikan pengeluaran kalian mungkin 1 bulan itu sekitar berapa juta, 5 juta mungkin. Kalian butuh modal sekitar 100 juta untuk trading for living, seperti itu ya. Jadi yang realistis aja. Jadi alasan tersebut hendaklah menjadi pengingat bagi semua orang yang ingin terjun dalam dunia trading. Jadi ini alasan-alasannya, kalian harus belajar yang baru, mengerti tentang investasi, dan mengerti tentang aktivitas trader itu bisa trading for living sebenarnya. Kalau kalian tahu ya, trading bukanlah cara cepat menjadi kaya, tetapi trading bisa membuat Anda menjadi kaya jika dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Oke, bisa kalian tanamkan quote-nya ini jadi mindset kalian ya. Oke, pola pikir dalam trading ya. Apa yang pertama kali kalian pikir dalam benak kalian jika ditanya tentang trading forex? Gambling, games, bisnis, atau hobi? Ada yang mengatakan itu hobi, senang aja sih. Ada yang mengatakan itu permainan, bisa jadi juga perjudian. Dengan metode ini kalian bisa profit. Modal $50 jadi $1.500 mungkin. Modal 80 juta jadi 4M. Nah, itu bisa jadi gambling sebenarnya. Atau kalian menyebutnya bisnis. Seperti itu. Trading forex bukanlah sebuah permainan. Hilangkan kalimat main forex ya. Jadi jangan kalian bilang main forex. Enggak. Itu menekankan alam bawah sadar bahwasanya ini sebuah permainan. Jadi jangan kalian katakan main forex. Oke.
Aktivitas trading berbeda dengan spekulasi bahkan perjudian. Oke, terletak pada analisa yang kalian lakukan dan manajemen risiko pengelolaan modal yang kalian lakukan saat transaksi di market. Ya, jadi kalian harus bisa analisa, kalian bisa mengelola risiko kalian di market. Ini beberapa peraturan tentang perdagangan di Indonesia ya. Oke, next kita akan lanjut di video selanjutnya mengenai trading itu seperti apa. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, comment, dan share ke rekan-rekan yang lain supaya bisa lebih bermanfaat. Kita ketemu di video selanjutnya. Salam profit konsisten.